Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Gracia Amelia dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Peserta Didik Menurut Perspektif Islam. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung ke materi. Sebelum ke hakikat peserta didik secara perspektif Islam, kita harus tahu dulu apa itu peserta didik. Nah, dari referensi yang saya dapat, peserta didik secara formal adalah orang yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik itu fisik ataupun psikis. Nah, jadi karena hal ini, peserta didik itu wajib mendapatkan pendampingan agar lebih terarah dan menjadi lebih baik. Terkait pendampingan itu sendiri, itu bisa dari orang tua, lingkungan, ataupun tenaga pendidik yang bertanggung jawab memantau kemajuan dan perkembangan peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut ke hakikat peserta didik menurut perspektif Islam. Dari referensi yang saya dapat, jadi semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik, sebab dalam Islam sebagai murabi, mu'alim, ataupun mu'adib, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya sebagai pendidik bagi seluruh makhluk ciptaannya. Nah, dalam arti lebih khusus, peserta didik adalah seluruh insan dalam proses perkembangan ke arah yang lebih baik dalam unsur jasmani, rohani, dan keutamaan lainnya. Nah, ada hakikat peserta didik dalam bukunya Syamsul Nijar. Yang pertama yaitu peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Jadi mereka punya dunianya sendiri. Perlu dipahami agar kita sebagai pendidik tahu bagaimana cara mendidik gitu. Cara mengajarnya harus beda dengan orang dewasa. Bahan materi yang diberikan, metode mengajarnya. Yang kedua yaitu peserta didik adalah manusia yang mempunyai diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Nah, hal ini perlu dipahami agar aktivitas pendidikan berjalan sesuai peserta didiknya itu sendiri, karena kemampuan peserta didik itu bisa disebabkan oleh faktor usia, sehingga kemampuan dan perkembangannya berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Nah, salah satu contohnya yaitu kebutuhan biologis, kasih sayang, rasa aman, relasi diri. Semua itu perlu dipahami oleh pendidik agar aktivitas pendidik berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat yaitu peserta didik adalah makhluk Allah yang mempunyai perbedaan individual, baik itu disebabkan oleh bawaan ataupun dari lingkungan. Nah, ini perlu dipahami oleh pendidik menyangkut ke pendekatan bagaimana cara kita mengajar dengan peserta didik yang beragam-ragam sikap. Nah, yang kelima ada peserta didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki tentu saja fisik, sedangkan rohaninya akal dan pikiran. Nah, yang keenam yaitu peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah. Nah, fitrah itu dibawa dari lahir. Jadi tugas pendidik adalah mengembangkan potensi atau fitrah peserta didik. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu karakteristik dan sifat-sifat peserta didik. Berbicara tentang karakteristik peserta didik itu sendiri yaitu keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Nah, dengan demikian pendidik dapat menyesuaikan cara mendidik dengan keadaan atau karakteristik peserta didiknya. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal seperti intelektual, berpikir, dan psikis. Semua kemampuan yang dalam aspek psikomotorik. Nah, yang kedua ada karakteristik yang berhubungan dengan lingkungan, latar belakang, dan status sosial di sekitar. Yang ketiga ada karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan sifat-sifat peserta didik,
Ada 10 sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik menurut Imam Ghazali. Yang pertama yaitu belajar dengan niat ibadah. Jadi ini tuh dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah, jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi daripada akhirat gitu. Begitupun sebaliknya, jadi harus balance. Yang ketiga, peserta didik harus bersikap rendah hati, harus tawadu. Yang keempat ada menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Jadi peserta didik dapat menumbuhkan wacana intelektual gitu, bukan sebagai sarana untuk saling menuding. Nah, yang kelima ada mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum ataupun agama. Yang keenam, belajar secara bertahap, dari yang mudah dulu ke yang susah, dari yang konkret menuju abstrak. Yang ketujuh ada mempelajari ilmu sampai tuntas, jadi tidak boleh setengah-setengah, mempelajari ilmu secara mendalam gitu. Yang kedelapan, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kesembilan ada memprioritaskan ilmu dinia dibanding ilmu duniawi. Dan yang kesepuluh, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang dapat bermanfaat dan membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat, baik itu bagi kita ataupun yang lainnya. Nah, lanjut ke materi, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Tugas utama yang harus dilakukan peserta didik ini sebenarnya sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, jadi tugas utamanya menuntut ilmu. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab dalam perspektif Islam, tanggung jawab utama peserta didik yaitu memelihara agar semua potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diperdayakan dengan sebagai mestinya gitu, dikembangkan, dimanfaatkan dengan baik kemampuan atau keahlian yang kita bisa. Nah, ada kewajiban peserta didik yang perlu dipenuhi menurut Asma Hasan dalam buku Samsul Nijar, yaitu yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Jadi, sebelum menuntut ilmu, biasakan dengan niat karena Allah. Yang kedua yaitu tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan. Jadi sifat-sifat baik dari kesehatan, pikiran, daya ingat, konsentrasi. Yang ketiga yaitu memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat, ya seperti kata pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Yang keempat yaitu setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Guru itu orang tua kedua setelah orang tua kandung gitu, jadi masa nggak dihormati. Yang kelima yaitu peserta didik hendaknya belajar secara sungguh dan tabah dalam belajar. Jangan bermain-main udah pasti, dan harus bersungguh-sungguh. Tabah juga, walaupun stres harus tetap tabah. Ya, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.